Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, Ana akan memberikan adab lagi nih. Tetapi bukan adab ketika di luar rumah lagi, melainkan sekarang adab menerima tamu dan bertamu, yang mana berisikan tentang etika atau adab menerima tamu dan bertamu dalam Islam dengan cara yang baik dan benar. Mau tahu ada apa aja? Kalau gitu, tonton videonya sampai habis ya. Happy watching! Dalil Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan, tanpa tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Dalil hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Adab menerima tamu dan bertamu. Yang pertama, menjawab salam jika tamu mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Yang kedua, berjabat tangan dengan tamu sesama muhrim. 3. Menampakkan wajah kegembiraan. 4. Memberi hidangan sesuai kemampuan kita. Kelima, berpakaian yang pantas dan menutup aurat. Keenam, menerima tamu dengan baik. Yang ketujuh, mengantarkan tamu dengan ramah sampai ke depan rumah. 8. Boleh menanyakan identitas namanya. Dan yang terakhir, boleh menolak tamu yang tidak kita sukai karena takut menimbulkan masalah jika kita menerimanya. Kisah teladan. Tamu istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ada seorang tamu jauh mengunjungi Rasulullah. Tamu itu bertubuh tinggi besar dan terkenal sangat rakus. Namun, Rasulullah tetap menerima tamu tersebut walaupun ia juga bukan seorang muslim. Rasulullah kemudian menyuruh tamu itu bermalam di salah satu rumah sahabatnya dan menyuruh sahabatnya untuk menjamu tamu itu dengan sebaik-baiknya. Tamu itu baru bisa kenyang setelah minum susu dari 3 ekor kambing dan makan untuk jatah 18 orang. Karena jengkel dengan kerakusan tamu itu, sahabat Rasul kemudian mengunci pintu rumah itu. Tengah malam, tamu itu sakit perut, sedangkan di dalam rumah itu tidak ada kamar mandi. Pada zaman dulu di negeri Arab, semua kamar mandi ada di luar rumah. Karena terkunci, akhirnya tamu itu terpaksa buang air besar di dalam rumah. Tamu itu merasa malu dengan kejadian tersebut. Esok harinya, Rasul datang ke rumah itu dan membukakan pintu rumah itu. Rasul sengaja bersembunyi agar tamu itu tidak merasa malu. Saat melihat pintu terbuka, maka tamu itu pun langsung lari. Tanpa menyuruh siapapun, Rasul kemudian membersihkan sendiri kotoran tamu itu. Melihat hal itu, tamu itu menjadi malu. Ia takjub dengan kemuliaan Rasulullah. Maka pada saat itu, ia pun memeluk Islam. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Mudah-mudahan video tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.